Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin membahas tentang sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank juga memiliki 4 poin penting. Yang pertama, apa itu pengertian sumber-sumber dana bank? Yang kedua, apa itu simpanan giro? Yang ketiga, apa itu simpanan tabungan? Dan yang keempat, apa itu simpanan deposit? Oke guys, langsung saja kita menuju materinya. A. Pengertian sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham dalam portefel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. Di samping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Secara besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari 1. Setoran modal dari pemegang saham. 2. Cadangan-cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara. Waktu keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Di mana simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito. 3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari A. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu. B. Pinjaman antar bank atau call money. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. C. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. D. Surat berharga, pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. B. Simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, belayar giro, sarana pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Definisi ini dijelaskan dalam UU Perbankan Nomor 10. Berdasarkan pengertian giro di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Simpanan pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan sejumlah uang di dalam bank bentuk giro. Simpanan ini harus ada kesepakatan dari nasabah.
2. Penarikan dana dapat setiap saat. Penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan kapan saja, asal yang tersedia dapat mencukupi. 3. Cara penarikan. Ada beberapa jenis sarana yang dapat dilakukan dalam penarikan. Yang pertama, cek. Cek merupakan surat perintah dari nasabah kepada pihak bank yang memelihara rekening giro untuk membayar kepada pihak yang disebutkan dalam cek atau yang memegang cek tersebut. 2. Cek atas nama. Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek. 3. Cek atas unjuk. Merupakan cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek. Sehingga di dalam cek hanya nominal saja yang diambil. 4. Cek silang. Bila di pojok kiri sebuah cek diberi 2 tanda silang, maka ini berarti cek hanya dapat dipindah bukuan. Yang kelima, cek kosong. Merupakan cek di mana dana yang tersedia di dalam rekening tidak mencukupi atau kurang dari dana yang akan diambil oleh si pemegang cek. 6. Blayet giro. Blayet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. C. Simpanan tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billete giro, atau alat penarikan lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Ada 3 alat penarikan yang digunakan untuk mengambil dana yang tersimpan di dalam simpanan tabungan, antara lain sebagai berikut. 1. Buku tabungan. Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah yang diberikan kepada nasabah pada awal menabung. Di dalamnya berisi penambahan dana dan penarikan dana oleh nasabah tersebut. 2. Kartu penarikan. Kartu penarikan adalah kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana pada mesin penarikan uang yang telah disediakan oleh pihak bank pada lokasi tertentu, atau yang lebih diucapkan kartu penarikan ini dengan nama ATM atau Automatic Teller Machine. 3. Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pernyataan nasabah yang diberikan kuasa pada si pemegang surat kuasa yang terdapat tanda tangan dari nasabah dan si pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana di dalam rekening nasabah tersebut. Selain itu disertakan fotokopi tanda pengenal si pemegang surat kuasa dan buku tabungan nasabah tersebut. D. Apa itu deposit? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada satu waktu tertentu, berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan penyimpan bank. Nah, alat yang dapat digunakan untuk penarikan deposit tergantung dari jenis depositnya. Contohnya adalah deposit berjangka. Alat yang digunakan untuk penarikan deposit berjangka adalah billet deposit, sedangkan alat yang digunakan untuk penarikan sertifikat deposit adalah sertifikat deposit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis deposit. Yang pertama ada deposit berjangka. Deposit yang diterbitkan oleh bank umum. Deposit yang diterbitkan atas nama lembaga dan nominal dari mata uang dalam jangka waktu 1, 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Pengambilan bunga deposit dapat dilakukan setiap bulan atau ketika jatuh tempo, baik secara tunai maupun non-tunai dengan cara pemindah bukuan. Jumlah nominal yang disetorkan minimal 5 juta rupiah. Dan jika nasabah mengambil sebelum jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan penalty rate. Yang kedua, ada sertifikat deposit yang diterbitkan atas unjuk. Di dalam sertifikat deposit hanya terdapat nominalnya saja, tidak terdapat nama orang ataupun lembaga. Nah, sehingga sertifikat deposit dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
Jangka waktu sertifikat deposit yaitu 2, 3, 4, 6, dan 12 bulan. Nah, yang ketiga ada deposit on call. Deposit yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan nominal yang besar, minimal 100 juta rupiah.